Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima, amma ba'du. Hadirin jamaah sahabat haji yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pagi yang cerah ini sekarang saya sedang berada di sawah. Ini tanaman padi yang baru saja dipanen, dan ini tanaman bolet. Sekaligus saat ini sedang memantau kondisi pembangunan komplek 3 Pondok Pesantren At-Tadkir. Hadirin rahimakumullah, kenapa sekarang saya berbicara di sawah di sini? Di pagi ini saya bertafakur melihat tanaman padi. Ada apa dengan padi? Ternyata ketika kita melihat padi, itu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah padi ketika dia belum berisi berdiri tegak. Tapi ketika sudah berisi, ada padinya semakin menguning, semakin berisi padinya, kondisinya semakin merunduk. Nah, kondisi seperti ini memberi pelajaran kepada kita tentang pentingnya sikap ketawaduan dan tidak sombong. Ternyata Allah menciptakan tumbuhan padi ini ke dunia, memberi pelajaran kepada manusia agar manusia hidup ini tidak sombong dengan apa yang kita miliki. Lihat padi, semakin berisi semakin merunduk. Ketika belum berisi dia berdiri tegak, itu tandanya orang yang sombong itu sebenarnya tidak ada isinya. Orang yang sombong dengan keilmuannya itu sebenarnya tidak ada ilmunya. Orang yang sombong dengan kekayaannya sebenarnya dia tidaklah kaya. Tapi orang yang berilmu, ketika semakin banyak ilmunya, dia akan semakin merunduk, semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah sombong. Sombong itu adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, sombong itu adalah sifatnya iblis. Iblis terlaknat oleh Allah itu gara-gara kesombongannya. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, ketika para malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud, malah membangkang terhadap perintah Allah dengan alasan iblis merasa lebih mulia dari Adam. Kata iblis, ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Masa api harus sujud kepada tanah? Gengsi, itu kesombongan iblis. Gara-gara kesombongan iblis, maka Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Jadi kalau kita memiliki sifat sombong, maka kita adalah titisan dan warisan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang memiliki sifat sombong di hatinya akan terhalang masuk ke surga. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana mithqala fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Makanya hindarilah sifat sombong. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Luqman telah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kau memalingkan pipi ke hadapan manusia, dan janganlah kau berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jelas, berarti dapat kita ambil pelajaran, sombong adalah sifatnya iblis. Yang kedua, sombong akan menghalangi masuk surga. Dan yang ketiga, sombong adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Seperti apa ciri-ciri orang yang sombong? Di antaranya yang pertama, raddul haq, selalu menolak kebenaran. Dinasihati nggak mempan,
diomongan teterak, itu ciri orang yang sombong. Yang kedua, istihqarun nas, selalu menganggap enteng, menganggap remeh kepada manusia, merasa diri paling mulia, merasa diri paling hebat, merasa diri paling segalanya. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Baiklah para pemirsa, sahabat Ahad yang dimuliakan Allah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, sering-seringlah bertafakur terhadap alam semesta ini. Karena hadirnya alam ternyata sebagai pelajaran bagi kita semua. Salah satunya padi yang ketika masih kosong dia berdiri tegak, tapi ketika sudah berisi dia menjadi semakin merunduk. Ketika kita semakin pintar, semakin alim, semakin kaya, semakin sukses, bersikaplah tawadu. Karena orang yang tawadu akan ditaikkan derajatnya oleh Allah, sebaliknya orang yang sombong akan dihinakan oleh Allah. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadu, Allah akan mengangkat derajatnya menjadi lebih terhormat, lebih mulia. Dan barang siapa yang takabur atau sombong, Allah akan menghinakan, merendahkan derajatnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Semoga sehat, sukses, kaya raya zahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya. Diiringi dengan selalu ingat kepada Allah, sehat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.